Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai self leadership yang sebenarnya ini merujuk pada skills ya, skills. Di mana skills atau keterampilan-keterampilan ini em, mengambil fondasi atau basis dari tiga hal. Yang pertama adalah learning from experience, yang kedua adalah time management, dan yang ketiga adalah delegation atau delegasi ya. Learning from experience memaksudkan sebuah praktek atau aplikasi seseorang di dalam mengasah dan menumbuhkan atau bahkan meningkatkan self leadership-nya. Dan yang kemudian kedua adalah time management, tentu saja dengan sendirinya ini adalah sebuah skills yang dibutuhkan untuk bisa meningkatkan self leadership, dan ini juga berkaitan dengan delegasi. Baik, sebelum saya mulai masuk ke dalam pembahasan, silakan rekan-rekan pikirkan, boleh didiskusikan dengan rekan-rekan yang lainnya, tetapi ini menjadi tugas kuis kecil untuk rekan-rekan yang nanti dikumpulkan kepada saya. Yang pertama adalah ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apakah apakah self leadership menjadi tidak diperlukan ketika Anda bekerja bukan sebagai pemimpin? Dan kalau masih diperlukan, jelaskan kenapa. Kalau sudah tidak lagi diperlukan karena memang konteksnya adalah bukan sebagai pemimpin ya, memimpin orang lain, juga tolong jelaskan kenapa ya. Jadi apakah self leadership itu menjadi tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan lagi ketika Anda setelah lulus kuliah langsung, atau setelah lulus kuliah bekerja dan akhirnya mendapatkan posisi jabatan sebagai seorang leader gitu ya. Apakah sudah tidak dibutuhkan lagi self leadership ini? Jelaskan kenapa. Oke. Baik, ini adalah pertanyaan pertama yang silakan rekan-rekan pikirkan, boleh didiskusikan, tapi nanti ini akan menjadi tugas individu ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua nanti ada di slide berikutnya. Oke. Kita akan masuk dulu pertama-tama dalam materi. Yang pertama perlu kita pahami bagaimana relasi self leadership dengan tim atau kelompok ya, kelompok kerja atau sebuah tim ya. Tentu saja goal atau cita-cita Anda yang sudah ditumbuhkan dalam self leadership ini tidak dapat diwujudkan tanpa kehadiran orang lain, tanpa adanya dukungan atau support dari orang lain, siapapun. Entah itu keluarga, entah itu uh, kolega, rekan kerja, entah itu teman, entah itu bahkan pemimpin Anda ya, leader Anda. Tapi yang jelas, goal yang sudah Anda rencanakan, pathways yang sudah Anda rencanakan, dan tentu saja dengan agensi Anda di dalam self leadership itu sulit untuk bisa terwujud atau terimplementasi jika tidak ada hubungan dengan orang lain, jika tidak ada dukungan oleh orang lain. Apapun profesi Anda, apapun profesi Anda. Mengapa demikian? Karena Anda tidak dapat sepenuhnya memahami siapa diri Anda. Ya, siapa diri Anda, entah itu kelebihan Anda maupun kekurangan Anda, tanpa adanya kehadiran orang lain. Kita lihat ini dari sisi filosofisnya ya. Kita bisa memahami diri kita, kekurangan kita. Kalau ada orang lain yang memberikan kita itu semacam saran begitu ya. Pak Antono ini kurang A. Pak Anton ini bagus di B, perlu ditingkatkan lagi. Saya tidak mungkin bisa menyadari, terkadang begitu manusia ya, tidak mungkin bisa menyadari apa-apa yang tidak bisa saya lihat dalam diri saya sendiri. Saya bisa memberikan evaluasi terhadap diri saya sendiri. Saya bisa melakukan refleksi diri ya terhadap
apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Tapi ada hal-hal yang miss, ya. Pasti ada hal-hal yang miss dalam diri saya yang tidak bisa saya ketahui dan itu bisa diketahui oleh orang lain. Untuk itu butuh kehadiran orang lain ya untuk meningkatkan dan menumbuhkan self leadership. Kemudian dari sisi praktisnya, seorang pemimpin tidak akan dapat berkembang jika tidak mendapatkan feedback dari timnya. Kalau kita tidak mendapatkan feedback atau masukan-masukan dari tim kita, dari orang lain, dari rekan kerja kita, atau dari pimpinan kita, bahkan dari teman dekat kita yang bukan kolega kita sekalipun, maka kita tidak bisa memahami kelebihan dan kekurangan kita. Dan dengan demikian kita tidak bisa berkembang. Ya. Jadi ini penting sekali untuk bisa memperkuat self leadership kita, ya kekurangan kelebihan kita untuk melihat goal kita, melihat pathways kita, rencana kita mencapai tujuan kita, dan untuk melihat self agency kita ya, keyakinan kita, kelayakan terhadap diri kita. Itu kita membutuhkan masukan-masukan dari orang lain. Kita membutuhkan feedback dari orang lain. Dan umpan balik atau feedback ini dapat dilakukan dengan cara pertama, Anda perlu meningkatkan hubungan yang baik dengan teman Anda, dengan kolega atau tim Anda. Karena dengan cara meningkatkan hubungan yang baik, dengan cara melakukan peningkatan untuk bisa mendapatkan relasi yang baik, kenyamanan, saling nyaman, maka teman Anda, tim Anda bisa membuka diri dan jujur, tentu saja berani untuk mengungkapkan atau memberikan umpan balik atau feedback terhadap Anda. Sehingga Anda bisa menerima masukan-masukan yang positif maupun yang negatif sekalipun untuk bisa mengembangkan diri Anda. Ya. Jadi kalau Anda tidak mampu menciptakan hubungan yang baik dengan tim Anda, dengan kolega Anda, dengan pimpinan Anda, maka Anda tidak mungkin atau mungkin tidak sepenuhnya bisa mendapatkan feedback yang jujur, ya. Tidak sepenuhnya bisa mendapatkan umpan balik yang atau masukan-masukan yang otentik, katakanlah begitu ya. Yang kedua, kalaupun misalnya ternyata Anda sulit ya untuk bisa meningkatkan hubungan yang baik karena memang faktornya bukan dalam diri Anda, tetapi memang tim Anda mungkin masih malu-malu atau masih baru atau mungkin tipe yang sangat introvert misalnya, maka Anda bisa melakukan membuat kuesioner lalu memberikan kuesioner itu kepada tim atau rekan Anda, gitu ya. Nah, oke. Salah satu kriteria atau syarat supaya Anda bisa mendapatkan feedback ya yang otentik, supaya Anda bisa menjalin kerjasama dengan tim Anda, supaya Anda bisa meningkatkan hubungan yang baik dengan tim Anda, supaya Anda bisa dengan sendirinya at the end Anda bisa meningkatkan self leadership Anda, maka Anda perlu menerapkan atau memiliki apa yang disebut dengan fixed mindset. Maksud saya bukan fixed mindset ya, justru itu kebalikannya. Anda perlu memiliki growth mindset. Nah, ini ya, bedanya antara growth mindset dengan fixed mindset adalah kalau growth mindset itu adalah mindset di mana dia itu tidak cepat puas terhadap dirinya sendiri, terhadap apa saja yang dia lakukan. Dia ingin bahkan kesempurnaan dari apa yang dia lakukan. Sementara fixed mindset adalah orang yang memiliki perspektif atau mindset, ya sudah, saya cukup dengan apa yang saya miliki, saya cukup dengan apa yang sudah saya lakukan ya dalam pekerjaan saya. Saya tidak ingin sesuatu yang lebih baik lagi dari diri saya untuk saya implementasikan, untuk saya curahkan ya. Maka orang yang fixed mindset ini sulit untuk berkembang karena ya dia tidak mau untuk mendorong ya untuk
to push him or herself into the best. Ya. Dia tidak mau atau punya niatan untuk mendorong dirinya sampai pada kompetensi atau hasil yang terbaik. Nah, itu ya, hasil yang terbaik. Maka growth mindset dia seringkali memiliki beberapa strategi ya, beberapa strategi. Dia berpikir kreatif, dia berpikir kritis, dia berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan yang the best. Tidak cukup hanya sekedar hasil yang standar begitu ya. Oke, hasilnya memenuhi target misalnya, hasilnya oke gitu, tapi kurang puas bagi seseorang yang memiliki growth mindset. Kemudian dia juga itu tadi yang saya katakan bahwa dia itu memiliki mindset saya harus menjadi yang terbaik. Apa yang saya lakukan ini hasilnya ini harus yang terbaik gitu ya, harus yang terbaik. Nah, ini memang membawa konsekuensi pada effort yang lebih ya, bahwa effort yang lebih kadang dan bahkan seringkali harus memiliki atau apa namanya, harus meluangkan waktu yang lebih ketimbang kalau kita memiliki fixed mindset ya. Sementara fixed mindset dia punya pandangan bahwa ya sudahlah ini aja cukup, saya nggak bisa mampu atau saya tidak mampu melakukan hal yang lebih ya. Saya rasa ini pekerjaan yang cukup saja, cukup baguslah ya, paling tidak nggak jelek-jelek amat ya. Ini cukup bagus. Nah, kemudian saya tidak mau lagi memaksa diri saya untuk mendorong diri saya melakukan yang lebih baik dari ini. Nah, ini fixed mindset semacam ini orang-orang yang hidupnya dia tidak bisa striving. Dia ya boleh dikatakan struggling ya. Tidak suffering, tidak menderita, tapi dia struggling ya, flat hidupnya gitu ya. Karena dirinya nggak mau berkembang ya, cukup segitu aja. Ya. Nah, tipe mindset semacam ini sudah bisa dilatih ketika Anda bahkan berada di um, usia muda ya, sebelum masuk pada dunia perkuliahan. Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan perkuliahan kalian, tugas-tugas kuliah kalian? Bagaimana dengan hasil nilai kalian? Ini kalau kalian menerapkan growth mindset, membiasakan sejak dini, sekarang ini dibiasakan, dilatih terus gitu ya, sehingga menjadi kebiasaan, menjadi habit. Maka growth mindset akan bertumbuh dan akan bisa masuk dalam diri Anda. Nah, ini yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Nah, ada beberapa katakanlah cara begitu ya untuk bisa menjadi atau menumbuhkan growth mindset. Yang pertama, Anda harus punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman Anda. Keluar dari comfort zone Anda. Mungkin sekarang Anda merasa nyaman dengan cara Anda belajar, cara Anda memahami materi dari dosen Anda, cara Anda mengerjakan tugas-tugas Anda, cara Anda bekerja secara kelompok, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang Anda perlu keluar dari zona nyaman itu. Perlu sesuatu yang lebih. Perlu sesuatu yang lebih, katakanlah mungkin bisa jadi yang lebih efektif, yang lebih efisien, yang lebih baik lagi supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dan seterusnya ya. Yang kedua, mulailah dengan kebiasaan untuk berbincang, mengobrol, small talk ya. Kalau kata orang barat begitu ya, small talk ini artinya ya obrolan-obrolan yang ringan, yang tidak harus berhubungan dengan pekerjaan, tidak harus berhubungan dengan tugas-tugas, small talk tentang hobi, tentang cuaca, tentang apa namanya, apa yang weekend ini telah dilakukan atau rencana weekend berikutnya tentang hobi dan seterusnya ya. Nah, ini dilakukan obrolan-obrolan semacam ini dilakukan untuk bisa menumbuhkan hubungan atau relasi yang baik dengan kolega Anda, dengan teman Anda, dengan pimpinan Anda. Maka Anda bisa mendapatkan feedback gitu ya. Dengan obrolan ini, small talk ini ya, Anda bisa menumbuhkan trust atau kepercayaan. Ya, orang bisa menjadi nyaman dengan Anda, berteman dengan Anda nyaman karena Anda ya
Anda terbuka, Anda ramah, gitu ya, Anda sopan, Anda ramah, berbicara, dan pembicaraan small talk ini, ngobrol ini ya dengan tim Anda, dengan kolega Anda, ini juga tidak berlarut-larut lama gitu ya. Maka kalau berlarut-larut begitu, maka ya jatuhnya Anda malah justru tidak berkembang, tidak mengerjakan tugas-tugas Anda gitu ya. Kemudian yang ketiga, mencari peluang untuk menjadi pimpinan atau menjadi ketua panitia, menjadi ketua tim, ya, ketua kelompok. Perluas pengalaman Anda dalam hal atau dalam ranah leadership Anda. Nah, ini salah satu cara bagaimana Anda keluar dari comfort zone Anda. Anda yang selama ini mungkin enggan atau mungkin kurang berani, kurang percaya diri untuk mau menjadi ketua kelompok misalnya, untuk menjadi ketua panitia misalnya, ketua proyek misalnya ya. Maka Anda perlu keluar dari comfort zone Anda. Inilah growth mindset ya. Anda bisa menantang diri Anda ya, menguji diri Anda. Kalau Anda ingin menantang diri Anda dan menguji diri Anda, maka jangan khawatirkan hasilnya. Tentu saja Anda harus, you have to put your best effort into it. Tentu saja Anda harus melakukan itu melakukan itu dengan cara yang terbaik, tentu saja ya. Tapi hasilnya, kadang orang itu selalu mengkhawatirkan hasilnya. Sementara hasilnya itu tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Itu hanya yang Maha Kuasa bisa memberikan hasil kepada kita. Yang hanya bisa kita lakukan itu adalah you just have to put the best effort into it. Anda hanya dapat bisa melaksanakan yang terbaik. Ya. Maka salah satu uji nyali, katakanlah begitu ya. Coba sih kapan-kapan Anda menjadi ketuanya, gitu ya. Ujilah kompetensi diri Anda. Maka Anda bisa mengevaluasi diri nanti. Oh, ternyata ketika saya menjadi ketua, kekurangan saya ini. Oh, ternyata saya punya kelebihan ini yang tidak dimiliki oleh orang lain misalnya. Itu juga salah satu nilai plus manfaat dari bagaimana kita menjadi ketua, oke, menjadi pimpinan. Nah, dari situ Anda bisa melakukan pengamatan, observasi, dan mengambil pelajaran dari siapapun. Saya punya kelebihan ini, dia tidak punya kelebihan ini, mereka punya kekurangan ini, maka saya jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini adalah aspek-aspek yang perlu Anda pelajari. Kemudian, ya, Anda juga perlu ketika Anda nanti sudah lulus kuliah, Anda masuk ke dalam dunia industri atau dunia pekerjaan dan apapun profesi Anda perlu memiliki rencana pengembangan karir. Kalau Anda punya mindset fix atau fix mindset, maka Anda merasa bahwa sudahlah, gaji saya cukup seperti ini kok, saya sudah bisa beli ini, beli itu ya, kebutuhan hidup saya sudah terpenuhi, bahkan kesenangan-kesenangan saya juga sudah bisa dipenuhi. Meskipun saya bukan menjadi pimpinan, meskipun saya seperti ini, saya sudah cukup lah. Nah, maka sewaktu-waktu Anda akan tergerus, Anda akan tersingkirkan oleh persaingan di dalam dunia kerja. Anda akan terlompati dengan orang-orang lain. Sementara bisnis, perusahaan, korporasi, ya, itu akan terus berkembang terus, butuh berkembang terus. Pimpinan akan melihat Anda sebagai pegawai atau sebagai orang yang tidak mau berkembang, maka Anda otomatis akan disingkirkan oleh orang-orang yang lain, ya, yang mau berkembang dalam dunia karir. Kemudian membangun kompetensi teknis dalam dan luar profesi. Oke, ini adalah bagaimana ciri-ciri atau cara, katakanlah begitu, untuk bisa menguatkan ya dan menumbuhkan growth mindset. Kemudian Anda juga butuh membangun relasi dengan pimpinan. Kalau misalnya Anda sebagai lulusan yang mungkin belum punya kesempatan untuk membangun bisnis sendiri, Anda masuk dalam dunia korporasi, Anda masuk dari bawah gitu begitu ya, dari menjadi anak buah atau menjadi pegawai, maka membangun relasi yang baik dengan pimpinan ini penting.
Manfaatnya apa sih sebenarnya? Ini bukan penjilat ya. Kalau penjilat itu adalah orang yang ingin mendapatkan manfaat dari pimpinan Anda, tetapi tanpa ada integritas atau bukti yang konkret dari Anda mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan aturannya, sesuai dengan keinginan bersama kolega Anda, dan mencapai target-target yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka itu yang disebut dengan penjilat ya. Tapi kalau membangun relasi dengan yang baik, dengan pimpinan, maka manfaatnya adalah Anda bisa meminimalisir konflik internal. Karena apa? Karena eh, ketika Anda memiliki hubungan yang baik dengan pimpinan, maka Anda sedikit banyak tahu seluk-beluk yang terjadi dalam internal Anda, gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki kesempatan di dalam memberikan saran atau masukan, bahkan mungkin penolakan ya terhadap kebijakan atau aturan pimpinan. Karena Anda sudah merasa nyaman dengan pimpinan Anda, sudah menjalin hubungan yang baik ya. Anda sudah berani untuk terbuka, membuka diri. Pimpinan sudah bisa mempercayai kita gitu ya karena sudah hubungannya sudah baik, maka Anda bisa memberikan saran-saran, memberikan unek-unek, memberikan inspirasi, aspirasi ya. Bahkan kalau misalnya ternyata ada tugas sesuatu hal gitu, Anda mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik, Anda perlu menolak ya, perlu menolak dengan cara yang baik juga, Anda bisa melakukan itu. Dengan syarat apa? Anda sudah membangun relasi dengan yang baik, dengan pimpinan. Kemudian Anda bisa mendapatkan peluang ya untuk bisa mendapatkan delegasi atau tugas-tugas yang mungkin menarik dan bisa mendapatkan Anda untuk bisa dipromosi gitu ya. Ini salah satu cara bagaimana Anda bisa uh, menyusun strategi di dalam membangun karir Anda dalam dunia pekerjaan. Kemudian memahami dan belajar dari kinerja ya. Pimpinan Anda dan nilai-nilai pimpinan Anda gitu ya. Ketika Anda membangun relasi yang baik dengan pimpinan Anda sering berkomunikasi, Anda sering berelasi, Anda sering memperhatikan cara kerjanya beliau gitu ya. Oh, ternyata cara perencanaannya dia begini. Pengelolaan manajemennya begini. Ternyata dia seringkali mengambil keputusan dengan cara seperti ini. Ternyata strategi dia menyelesaikan suatu masalah itu begini ya. Dia kalau mendelegasikan tugas-tugasnya kepada kita itu ternyata begini caranya. Oh, dia punya kekuatannya ini. Dia ternyata meskipun pimpinan, gajinya lebih besar dari kita, punya loh kelemahan-kelemahannya, gitu ya. Nah, itu semua kita tampung, kita pelajari. Kekurangannya kita hindari dan bahkan harus kita pelajari supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama. Kelebihan-kelebihannya boleh jadi kita tiru, bahkan kita modifikasi untuk kita tingkatkan. Nah, ini manfaat dari kita membangun relasi dengan pimpinan. Ini jauh dari kata ini ya, cari muka, menjilat gitu ya, jauh ya, karena ini membangun kompetensi diri kita, membangun self leadership kita. Kemudian kita juga bisa beradaptasi ya, dengan membangun relasi dengan pimpinan, maka kita bisa beradaptasi dengan cara atau tipe gaya kepemimpinan kita ya. Misalnya cara komunikasinya pimpinan kita itu gimana sih ya? Apakah dia tuh tipe komunikasi orang yang berkomunikasi itu selalu formal terus ya? Atau kadang-kadang informal atau mungkin informal terus ya? Atau gaya komunikasi yang belak-belakan ya, direct ya, langsung gitu ya. Pokoknya dia melihat ada kesalahan langsung ngomong gitu ya. Nah ini juga tipe-tipe pimpinan yang perlu kita pelajari sehingga kita nggak mudah baper juga gitu ya. Oh ini memang tipe orang yang kalau misalnya dia melihat kekurangan dari kita langsung ngomong aja. Nggak peduli kita sakit hati atau gimana ya. Nggak peduli kita dalam kondisi keluarga kita yang sedang apa sehingga kita tidak baik mood kita gitu ya. Nggak peduli dia direct langsung. Kalau kamu salah, ini salahmu. Perbaiki misalnya gitu ya. Atau dia tipe yang indirect. Justru tipe yang indirect itu juga sulit ya untuk kita pahami. Kadang-kadang dia memaksudkan apa gitu, dia ngomong apa, maksudnya apa ya ini? Ini apakah salah kita? Apakah kita ada kekurangan gitu? Kita harus menebak-nebak gitu ya. Ini kita bisa mempelajari pimpinan kita ini mau ngomong apa ke kita, mau memberikan informasi apa kepada kita ya.
kalau kita membangun hubungan yang baik, ya. Kemudian memahami peran mereka dan seterusnya dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah manfaat yang bisa kalian dapatkan dan ini penting untuk bisa kalian dapatkan. Kalau kalian mau memberanikan diri keluar dari comfort zone untuk mencoba menguji nyali Anda, ya. Dan saya yakin Anda pasti bisa untuk bisa menjalin relasi yang baik dengan pimpinan Anda. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa diskusikan di kelas nanti. Cara-cara menjalin relasi yang baik dengan pimpinan. Nah, selain membangun relasi yang baik dengan pimpinan Anda juga membutuhkan relasi yang baik dengan kolega Anda, dengan rekan kerja Anda. Ya. Caranya bagaimana? Manfaatnya apa? Manfaatnya Anda bisa membangun komunikasi informal dengan rekan kerja untuk memahami kepentingan atau motivasi mereka bekerja di sini. Ini penting ya rekan-rekan. Kadang-kadang kita bekerja sama orang, mungkin Anda nanti akan menemukan rekan kerja Anda, kolega Anda, ya, tim Anda yang mungkin kerjanya itu semata-mata hanya untuk uang. Beda ya, kalau orang punya mindset itu bekerja hanya untuk uang, bukan dari passion, ini berbeda. Ya. Orang yang bekerja semata-mata hanya untuk uang, maka ini mempengaruhi skills dia, semangat dia dalam bekerja. Dia bisa jadi orang yang memiliki fixed mindset. Ya. Kalau orang punya orientasinya itu hanya untuk profit atau uang saja. Tapi kalau memang ini memang passionnya dia, ini memang cita-citanya dia bekerja seperti ini tuh passionnya dia, maka dia punya growth mindset. Kita bisa bekerja dengan lebih lancar dengan dia, gitu ya. Jadi kita bisa membaca, oh ini tipe orang yang kayaknya sulit untuk bekerja, tapi memang saya harus bekerja dengan dia. Maka saya harus mempersiapkan mental saya bagaimana bekerja dengan orang yang orientasinya hanya uang gitu ya. Kurang motivasi dalam bekerja, nggak mau mikir, karena gitu ya. Karena kita semua yang mikir, karena bahkan kita semua yang kerjakan gitu ya. Porsinya dia dalam bekerja itu mungkin cuma 30% gitu ya, kita 70%. Tapi pengakuan dari pimpinan itu 50%, 50% ya. Ini terjadi gitu ya. Maka kita bisa mempersiapkan mental kita. Nah, itulah sebabnya penting untuk membangun relasi dengan rekan kerja. Kemudian membangun komunikasi informal dengan rekan kerja untuk memahami persoalan yang dihadapi. Kadang-kadang kita juga tidak judgmental gitu ya. Kamu kok kerjanya nggak bagus sih? Kamu kok kerjanya salah-salah melulu sih? Yang benar dong gitu ya. Tanpa mau memahami apakah dia sedang ada dalam masalah keluarganya mungkin. Atau masalah finansial mungkin. Sehingga dia terbebani dalam pikiran-pikirannya. Dan dengan demikian sulit untuk mengerjakan dengan tepat misalnya. Nah, ini perlu kita ketahui. Sehingga masalah itu yang perlu kita selesaikan. Bukan masalahnya dia, tapi paling tidak orang-orang demikian dia memiliki tempat wadah untuk mengekspresikan masalahnya dia. Kalau sudah dituangkan semua, dikeluarkan semua, maka besar kemungkinan pekerjaan Anda ya bersama dirinya itu bisa lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Kemudian belajar dari kinerja rekan kerja ini juga ya. Selain kita belajar mengobservasi kekurangan kelebihan dari pimpinan, kita juga bisa melakukan itu kepada rekan kerja kita. Untuk apa? Untuk peningkatan diri kita. Peluang untuk dapat mencapai target bersama itu lebih efisien ketika telah saling memahami. Ya, ini yang menjadi dampak atau outcome dari bagaimana kita membangun komunikasi informal, belajar dari kinerja rekan kerja kita ya, maka tugas tim kita itu bisa lebih efisien ya, bisa lebih efektif ya. Oke, itu tadi adalah uh, learning based on the experience in order to enhance or increase our self leadership competencies. Oke, jadi itu adalah kita belajar dari pengalaman bekerja kita, pengalaman kita berorganisasi kita itu untuk meningkatkan kemampuan self leadership kita. Maka saat ini bagian kedua kita akan masuk dalam time management dan delegasi. Oke, saya ingin Anda mencoba untuk
merefleksikan atau merenungkan, memikirkan, ya. Pikirkan, think of one thing you can do in which if you consistently do, it will make an incredibly positive difference to your personal life. Coba Anda pikirkan satu hal yang kalau Anda lakukan itu secara konsisten, ya. Satu hal yang kalau Anda lakukan itu secara konsisten, terus-menerus gitu dilakukannya, tanpa putus ya, di rutin gitu ya. Satu hal yang kalau Anda lakukan itu bisa memberikan dampak positif kepada Anda, bukan hanya kepada Anda, tapi kepada personal life Anda, bahkan pengembangan diri Anda. Masalah-masalah Anda bisa teratasi. Anda bisa mengembangkan diri Anda ke, dari saat ini ke masa depan, gitu ya. Nah, kira-kira hal apa yang kalau Anda lakukan itu secara konsisten bisa menumbuhkan Anda, memberikan dampak positif terhadap Anda untuk masa depan Anda, untuk saat ini dan masa depan Anda, untuk saat ini dan masa depan. Coba pikirkan satu hal aja. Apa ya kira-kira yang bisa membuat dampak positif terhadap hidup saya ya, saat ini dan masa dan ke depan ya. Secara konsisten Anda lakukan itu kok bisa membuat positif. Oke, coba dipikirkan ya. Coba Anda pikirkan sejenak. Nanti kita akan hubungkan dengan time management. Baik, jadi coba pikirkan hal itu dan boleh dituliskan supaya tidak lupa ya. Boleh dituliskan supaya tidak lupa karena nanti di beberapa slide berikutnya Anda akan mencoba untuk menghubungkan itu dengan apa yang nanti akan saya terangkan berikut ini ya. Coba silakan dipikirkan dan dituliskan. Oke. Baik. Saya akan melanjutkan presentasi ini atau materi ini. Baik. Di dalam time management ada matriks yang sebenarnya ini sudah sangat populer ya. Ada 4 kuadran ya. Kuadran pertama itu adalah kuadran di mana seluruh aktivitas Anda itu didasarkan pada hal-hal yang urgent, yang mendesak ya, tapi juga yang dianggap penting atau important ya. Jadi kuadran pertama adalah urgent and important, penting dan genting ya, penting dan mendesak ya. Itu adalah kuadran yang pertama atau dalam hal ini sebagaimana yang bisa dilihat yaitu kuadran yang berwarna biru. Kemudian apa saja sih karakteristik aktivitas kita yang ada di situ? Tentu saja karakteristiknya yang sifatnya itu mendesak, krisis ya, hal-hal yang krisis, insidental gitu ya. Ada masalah-masalah di situ ya. Kemudian kadang-kadang juga yang sering kita hadapi adalah tenggat waktu ya, sebuah tugas gitu ya. Nah, ini dimasukkan dalam kuadran pertama. Kuadran kedua atau yang ketiga, saya akan langsung ketiga dulu, yaitu kuadran yang genting dan tidak penting. Genting tetapi tidak penting ya. Kuadran yang atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang kita anggap sebagai genting atau tidak atau apa namanya urgent, mendesak, tapi di saat yang bersamaan sebenarnya nggak penting gitu ya. Tapi kita menganggap itu mendesak, jadi harus kita lakukan gitu ya. Meskipun kita menyadari itu sebenarnya nggak penting-penting banget gitu ya. Contohnya misalnya ada interupsi-interupsi, ada WA masuk ya, ada telepon ya, kemudian ada email masuk ya. Nah, kuadran yang berikutnya yaitu kuadran kedua, yaitu kuadran yang tidak genting atau tidak mendesak, tetapi penting. Not urgent, but important. Ya. Apa ya sesuatu yang sebenarnya nggak mendesak, tidak genting, tapi penting. Ya. Contohnya misalnya hubungan, ya, menumbuhkan hubungan relasi yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ya.
mencoba untuk menjalin relasi, untuk menumbuhkan hubungan yang baik dengan pimpinan, menumbuhkan hubungan yang baik dengan rekan kerja, ya. Kemudian mencari peluang-peluang yang baik untuk peningkatan kompetensi kita, untuk peningkatan pengembangan karir kita. Rencana-rencana yang sifatnya jangka panjang. Kemudian aktivitas-aktivitas yang bisa mencegah terjadinya masalah, ya. Antisipasi supaya tidak terjadi masalah, maka dibutuhkan sebuah rencana yang eh, preventif, sebuah rencana yang bisa meminimalisir atau mungkin plan B, plan C-nya untuk bisa mengelak, menghindar dari masalah-masalah yang sudah kita bayangkan akan kita hadapi. Dan juga pengembangan diri, ya, personal growth, ya, pengembangan diri. Nah, ini masuk dalam kuadran yang kedua. Dia nggak mendesak, ya, karena sifatnya jangka panjang dan butuh waktu, butuh proses. Tapi penting, gitu ya. Nah, kuadran yang terakhir adalah kuadran 4, yaitu kuadran yang tidak mendesak, tidak genting, tetapi juga tidak penting sebenarnya. Misalnya kita menghabiskan waktu, ya, berlama-lama melihat sosial media, ya, melihat TikTok, gitu ya. Itu adalah kegiatan yang sebenarnya tidak mendesak, ya, dan sebenarnya juga nggak penting, gitu ya. Tapi sering kita lakukan, gitu ya. Nah, dari taksonomi atau kategorisasi waktu 4 kuadran tersebut, kita bisa mencoba untuk memilah dan memilih mana kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, baik itu yang sifatnya mendesak maupun yang tidak mendesak, baik itu sifat yang penting maupun tidak penting, itu bisa kita masukkan di situ. Oke, kita bisa masukkan. Nah, kalau kita selama ini coba teman-teman refleksikan, coba teman-teman evaluasi kembali. Selama ini teman-teman sudah masuk ke kuadran yang berapa? Fokus perhatian kalian, ya, itu lebih diluangkan waktu Anda untuk masuk ke kuadran yang mana? Apakah kuadran pertama? Kalau kuadran yang pertama yaitu mendesak atau mendesak atau genting tetapi juga penting, maka seringkali yang muncul adalah stres, ya, karena dikejar-kejar waktu, dikejar deadline, dan ini dianggap penting, ya, ini mendesak, ya. Ini menimbulkan kadang-kadang demotivasi, ya, menimbulkan demotivasi. Anda merasa jenuh, Anda merasa wah habis energi, ya. Ini kuadran yang pertama. Coba kita refleksikan, ya. Kalau Anda lebih meluangkan waktu Anda di dalam aktivitas hari-hari Anda dalam kuadran yang ketiga, yaitu aktivitas yang mendesak tapi sebenarnya nggak penting, maka Anda lebih berorientasi pada fokusnya itu short term, ya. Fokusnya itu jangka pendek saja. Dan tanpa disadari, seringkali tanpa disadari, Anda itu menganggap bahwa goal Anda yang sudah Anda buat, misalnya perencanaan-perencanaan Anda yang sudah Anda buat itu menjadi sia-sia. Seringkali gitu, kalau Anda masuk pada fokus aktivitas Anda, kesadaran Anda, fokus perhatian Anda yang dimanifestasikan dalam aktivitas-aktivitas Anda itu masuk dalam kuadran ketiga, maka ya fokus goalnya jadi tidak diperhatikan. Anda bisa merasa menjadi korban saja, gitu ya, yang dimanfaatkan oleh orang lain, gitu ya. Karena ini dianggap urgent, ya, tapi sebenarnya nggak penting, begitu ya. Misalnya bantuan, misalnya rekan kerja Anda sering meminta bantuan Anda, ya, yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Anda. Sering dalam arti selalu minta bantuan Anda, dan Anda selalu mengatakan yes, oke, saya bantu Anda terus, ya. Anda sulit untuk menolak, gitu ya. Ya, maka Anda akan dimanfaatkan, gitu ya. Ini kuadran yang ketiga. Nah, kalau Anda masuk dalam kuadran yang keempat, ini lebih buruk lagi, ya, dari kuadran ketiga. Anda melakukan hal-hal yang tidak penting dan juga tidak penting, ya. Anda melakukan hal-hal yang
selama ini itu sebenarnya tidak mendesak, juga sebenarnya tidak penting gitu ya. Maka Anda menjadi orang yang ya tidak bertanggung jawab. Dan potensi Anda untuk dipecat atau dikeluarkan dari tim gitu ya, itu menjadi semakin besar ya. Dan Anda selalu bergantung pada orang lain. Anda tidak bisa mengandalkan diri Anda sendiri karena Anda fokus perhatiannya itu hanya pada hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak sebenarnya. Anda menghabiskan waktu di sini. Oke. Yang terakhir adalah kuadran kedua. Ini hal-hal yang tidak mendesak, tapi penting. Tidak genting, tapi penting. Misalnya terkait dengan goal Anda jangka panjang, visi Anda jangka panjang, terkait dengan bagaimana Anda perlu mendisiplinkan diri, mengontrol diri untuk tidak masuk dalam kategori kuadran pertama, kuadran ketiga, bahkan maupun kuadran keempat. Ini adalah kuadran di mana Anda lebih melihat diri Anda dalam jangka panjang, sehingga Anda bisa menyusun strategi-strategi atau pathways yang kalau Anda lakukan itu, Anda bisa berada di track yang tepat, koridor yang tepat, gitu ya. Oke, saya tidak mau menyebutkan contoh secara konkret karena ini akan menjadi tugas Anda di dalam big quiz, gitu ya. Keempat kuadran ini nanti akan Anda identifikasi mana sejauh kira-kira aktivitas-aktivitas saya yang saya masukkan kuadran 1 yang mana, kuadran 2 ada tidak, kuadran 3 apakah ada, kuadran keempat apa saja. Ya. Anda perlu mengidentifikasi aktivitas sehari-hari Anda, rutinitas sehari-hari Anda, kemudian Anda masukkan ke dalam keempat kuadran tersebut. Kira-kira apa saja. Oke? Dan ini perlu kejujuran ya. Jadi jangan mencoba untuk wah saya supaya lebih baik dari teman saya. Nggak ada hubungannya ya. Karena tidak ada banding-bandingkan begitu ya. Ini semata untuk kebaikan Anda gitu ya. Nah, kembali pada pertanyaan saya di awal tadi mengenai satu hal yang kalau Anda lakukan itu secara konsisten, secara rutin, itu bisa membuat diri Anda itu menjadi pribadi yang positif dan berpengaruh pada kehidupan Anda di masa depan. Oke, Anda semoga masih ingat dan semoga sudah ditulis sehingga tidak lupa ya. Apa sih aktivitas ini atau hal ini ya yang kalau Anda lakukan terus-menerus bisa menimbulkan hal-hal yang positif terhadap Anda ya. Kalau dilakukan secara terus-menerus. Maka pertanyaannya adalah kira-kira hal itu yang Anda pikirkan masuk ke dalam kuadran keberapa? Apakah kuadran pertama, genting tetapi juga penting? Apakah masuk ke dalam kuadran kedua, tidak genting, tidak mendesak, tapi penting? Atau masuk kuadran ketiga, genting, tapi sebenarnya tidak penting? Atau juga masuk ke dalam kuadran terakhir, yaitu kuadran keempat? Tidak genting dan juga tidak penting. Nah, apa hal yang Anda pikirkan ini yang kalau Anda lakukan terus-menerus bisa membuat Anda itu positif dan berkembang bahkan sampai masa depan? Kira-kira masuk kuadran keberapa? Oke. Nah, jawabannya tentu saya tidak tahu karena Anda menuliskannya dari masing-masing tempat Anda dan kita berbeda waktu ya. Nanti mohon untuk di-sharingkan di kelas kira-kira masuk kuadran keberapa. Oke. Nah, tapi jawabannya bukan hanya sharing saja ya. Ini adalah kuis kecil yang pertanyaan yang kedua. Tadi yang pertama tadi di awal. Nah, ini kuis kecil pertanyaan yang kedua. Kira-kira dari hal itu sebutkan hal itu apa ya yang Anda pikirkan. Kemudian masuk ke kuadran keberapa? Beserta tentu saja alasannya, penjelasannya. Kenapa kok Anda berpikir hal itu masuk di kuadran pertama misalnya?
alasannya kenapa? Atau kuadran kedua, atau ketiga, atau keempat, alasannya kenapa? Gitu ya. Nah, itu dituliskan dalam soal kuis kecil nomor 2. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita memperluas kuadran kedua? Karena kalau Anda perhatikan dari keempat kuadran tersebut, ya, yang masuk dalam kategori ideal, masuk dalam kategori yang efektif, manajemen waktu yang efektif itu ketika kita bisa fokus perhatian kita pada kuadran kedua, yaitu kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kita lebih kita curahkan perhatian kita fokuskan perhatian kita pada hal-hal yang tidak mendesak, tapi penting. Tidak mendesak berarti jangka panjang itu berarti ya. Tentu saja pasti ada hal-hal yang di kuadran pertama, kuadran ketiga, bahkan kuadran keempat supaya kalian juga nggak stres ya. Harus ada sisi hiburannya gitu ya kalau kuadran keempat ya. Tapi kuadran kedua ini penting. Justru malah seringkali orang yang kurang bisa memanage waktunya itu karena dia fokus perhatiannya bukan pada kuadran kedua, melainkan pada kuadran baik ke satu, ketiga, maupun bahkan fokusnya ke kuadran keempat. Maka dia kurang bisa memanage waktunya dengan baik. Oke. Nah, maka orang yang bisa memanage waktunya dengan baik, itu dia bisa memfokuskan perhatiannya, bisa memberikan porsi yang lebih besar di dalam aktivitas-aktivitasnya, itu pada kuadran yang kedua. Kuadran di mana itu tidak mendesak, tapi sebenarnya penting. Oke, nah pertanyaannya bagaimana kita bisa fokus pada kuadran tersebut ya. Kita menghiraukan kuadran yang lainnya ya, tapi juga tidak melupakannya. Tapi kita memperluas kuadran yang kedua tadi ini. Yang pertama adalah Anda harus bisa memilah dan memilih peran Anda yang akan Anda fokuskan. Peran di sini adalah aktivitas-aktivitas Anda yang selama ini Anda lakukan secara rutin itu Anda harus fokuskan pada harus Anda pilih mana yang harus Anda fokuskan, oke? Jangan kalau Anda fokuskan pada aktivitas misalnya lebih banyak menghabiskan waktu di depan gadget Anda misalnya untuk membuka sosial media misalnya, maka itu pilihan yang tidak bijaksana. Itu Anda jatuhnya pada kuadran yang keempat ya. Tidak genting tapi juga tidak penting. Maka habis waktu Anda gitu ya. Nah, coba pikirkan hal-hal yang bisa Anda fokuskan dalam kuadran kedua. Kemudian tuliskan aktivitas-aktivitas tersebut. Oke. Kemudian Anda perlu mengidentifikasi dari keempat kuadran tersebut ya, mana yang masuk dalam kuadran ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, jadi maksudnya adalah Anda perlu mengidentifikasi seluruh kegiatan Anda, rutinitas Anda, kemudian Anda masukkan ke dalam kuadran 1, 2, 3, 4. Kemudian Anda perlu membuat janji terhadap diri Anda. Nah, ini di luar kendali saya ya, di luar kendali kami sebagai dosen untuk katakanlah memaksa, ayo mendorong, memotivasi, bukan ya. Ini semua tergantung dari diri Anda. Anda perlu membuat komitmen dan berani untuk mengatakan tidak gitu ya terhadap kuadran ke-1, tidak kepada kuadran kedua, kuadran ketiga, dan tidak kepada kuadran keempat. Mungkin kuadran ke-1 hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari ya. Paling tidak kuadran ketiga dan keempat ya. Anda harus berani membuat komitmen itu. Kemudian pilihlah satu atau dua aktivitas rutin Anda, kebiasaan Anda yang mau Anda komitmenkan, yang mau Anda fokuskan di kuadran ketiga, di kuadran keempat, dan mana yang perlu dieliminasi, mana yang perlu dicoret. Artinya dieliminasi atau dicoret adalah Anda perlu berkomitmen untuk sudahlah saya tidak mau melakukan ini lagi. Nah, itu ya. Demi aktivitas saya yang berada di kuadran kedua,
maka saya harus berani berkomitmen ya untuk mengeliminasi atau menangguhkan atau tidak mau melakukan lagi aktivitas-aktivitas yang ada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Contohnya misalnya di kuadran keempat itu pasti soal sosial media. Selama ini saya menghabiskan waktu kira-kira ya 6 sampai 7 bahkan 8 jam di sosial media. Maka itu harus Anda eliminasi. Bagus kalau Anda bisa mengeliminasi seluruhnya, tapi kayaknya tidak mungkin gitu ya. Paling tidak ya minimal sehari 1 jam saja lah untuk bersosial media. Atau 2 jam lah maksimal gitu ya. Nah ini adalah komitmen, pilih kira-kira habit yang mana, kegiatan rutin yang mana yang perlu Anda eliminasi. Kemudian tuliskan aktivitas-aktivitas tersebut yang berada dari kuadran pertama dan kuadran kedua. Anda bisa menuliskan aktivitas tersebut yang berdurasi selama 1 minggu atau 1 bulan, ya. Supaya Anda bisa mencapai tujuan Anda. Okay, so write down the activities that comes from quadrant 1 and 2 in weekly or monthly until you reach the goal. Okay, Anda tidak mungkin bisa menghindari kuadran pertama karena itu sifatnya insidental, datang dari luar gitu ya, yang harus Anda kerjakan dan itu penting juga gitu ya. Tapi juga Anda jangan melupakan kuadran kedua, itu maksudnya. Coba pikirkan secara mingguan atau bahkan bulanan itu lebih bagus ya. Kira-kira aktivitas apa saja yang bisa Anda fokuskan di kuadran pertama, kuadran kedua tentu saja. Semakin banyak di kuadran kedua itu semakin bagus. Sebisa mungkin kuadran kedua itu lebih banyak aktivitasnya ketimbang kuadran pertama. Sebisa mungkin kuadran ketiga dan kuadran keempat itu semakin kecil jumlahnya. Itu bagus. Ya, maka aktivitas waktu yang Anda luangkan itu lebih besar pada kuadran. Oke. Kemudian selalu memberikan deadline terhadap diri Anda dari masing-masing aktivitas di kuadran pertama dan kuadran kedua. Oke. Nah, ini cara bagaimana Anda bisa memberikan fokus perhatian Anda pada kuadran yang kedua. Oke, adapun prinsip-prinsip di dalam pengelolaan waktu ya atau time management. Yang pertama, prinsipnya adalah Anda perlu memiliki mindset di mana Anda itulah yang mengontrol waktu, bukan sebaliknya. Waktu yang mengontrol Anda. Kalau Anda yang dikontrol oleh waktu, didikte oleh waktu, maka Anda masuk di kuadran ke 1, 3, atau 4. Gitu ya. Anda sudah nggak mungkin, bahkan di kuadran 1 sebenarnya, Anda sudah nggak bisa lagi mengelak dari kegiatan Anda, karena ini mendesak. Semuanya mendesak dan semuanya penting, gitu ya. Maka waktulah yang mengontrol Anda, waktulah yang mendikte Anda. Nah, prinsipnya adalah sebagai orang yang memiliki time management yang baik, Anda perlu bisa menguasai waktu. Dengan cara apa? Masukkan seluruh aktivitas ke dalam kuadran yang kedua, ya, ke dalam kuadran yang kedua. Biasanya aktivitas yang kuadran kedua itu aktivitas yang sifatnya itu jangka panjang, ya. Dan itu untuk personal growth, ya. Antisipasi kalau ada masalah, ya. Dan seterusnya dan sebagainya. Coba kalian identifikasi. Tentu setiap individu pasti berbeda. Kemudian time management planning align with your goals and pathways. Nah, ini penting teman-teman ya. Anda sudah mengidentifikasi goal Anda, juga pathways Anda. Maka kuadran kedua itu harus align. Align itu harus berhubungan, harus relevan dengan goal yang sudah Anda susun sebelumnya. Harus relevan dengan pathways atau rencana-rencana Anda untuk mencapai tujuan itu harus align dengan itu. Masukkan ke dalam kuadran kedua. Kemudian yang ketiga, you have to balance quality time such as health, family, religious activities, and recreation. Nah, jadi tentu saja ini tidak bisa kita hindari, tetap harus akan ada aktivitas yang tidak tereliminasi di kuadran, baik kuadran ketiga maupun kuadran keempat.
ya, supaya untuk menyeimbangkan. Tapi keseimbangan ini bukan berarti sama gitu ya. Aktivitas di kuadran kedua 5, kuadran keempat 5 juga. Bukan berarti begitu. Keseimbangan itu adalah ketika Anda bisa memberikan porsi yang lebih besar, lebih banyak pada kuadran kedua, tetapi tidak menghapuskan seluruh aktivitas yang ada di kuadran baik ketiga maupun keempat. Oke. Kemudian not prioritizing what is on your schedule, but scheduling your prioritize. Jadi tidak memprioritaskan apa yang ada di dalam schedule Anda, tetapi jadwalkan apa yang menjadi prioritas Anda. Nah, ini yang sedang saya jelaskan dari tadi ya, bahwa coba kalian menjadwalkan apa yang menjadi prioritas Anda. Bukan Anda didikte oleh kegiatan-kegiatan Anda, bukan didikte oleh waktu Anda. Gitu. Kalau Anda scheduling your prioritize, kalau Anda menjadwalkan prioritas Anda, maka Anda akan berpikir, bisa jadi aktivitas-aktivitas yang Anda kerjakan selama ini itu bisa jadi 75% itu bisa jadi Anda hilangkan. Bisa jadi begitu. Dan Anda akan ganti dengan prioritas-prioritas yang lebih penting. Bisa jadi begitu. Dan itu oke. Bahkan mungkin bagus. Gitu ya. Nah, ini tergantung dari masing-masing individu. Kemudian, time management is flexible because its life is not always tight and rigid. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa time management ini yang nanti akan Anda buat itu tidak kaku gitu ya. Artinya mungkin sewaktu-waktu akan ada perubahan. Jadi mengalokasikan kegiatan Anda pada kuadran pertama, 2, 3, dan 4 ini bisa mengalami perubahan di pertengahan jalan. Sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya. Tiba-tiba Anda memiliki tujuan yang berbeda atau ada perubahan goal gitu ya. Tiba-tiba Anda mendapatkan inspirasi misalnya, wah ternyata ini nih yang sebenarnya saya inginkan ya. Dalam 10 tahun kemudian, ini nih yang sebenarnya saya impikan. Menjadi passion saya gitu ya. Sementara goal yang sudah Anda lakukan sebelumnya itu jauh ya dari yang Anda inginkan. Maka Anda harus rubah lagi eh, apa namanya jadwal Anda, jadwal rutinitas Anda dalam kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kemudian kalau misalnya Anda sangat sibuk begitu ya. Nah, ini sudah masuk dalam tahap organisasi ya. Dalam organisasi, kalau Anda menjadi tim leader, kalau Anda menjadi ketua, tentu Anda akan berada di mana Anda tidak bisa menghandle semuanya, baik yang ada di kuadran pertama sampai kuadran keempat. Maka Anda harus melakukan delegasi, ya. Anda harus melakukan delegasi, khususnya delegasi pada kuadran keberapa? Tentu bukan kuadran keempat ya, karena kalau kuadran keempat itu kan hal-hal yang sifatnya biasanya itu personal ya. Bisa jadi kuadran ketiga dan seringkali kuadran pertama. Sesuatu yang penting dan juga genting, mendesak, itu biasanya dan Anda ingin fokusnya sebenarnya di kuadran kedua nih, tapi kan butuh waktu nih. Kalau diganggu terus sama kuadran pertama, kalau diganggu terus ya, waktu Anda dihabiskan terus diganggu terus pada kuadran pertama yaitu yang genting dan juga penting, maka Anda tidak mungkin bisa fokus ke kuadran kedua. Maka supaya Anda bisa fokus kuadran kedua, Anda bisa mendelegasikan rekan kerja Anda, tim Anda, atau mungkin bawahan Anda kalau Anda seorang pimpinan, untuk mengerjakan yang di kuadran pertama. Toh itu kan juga sebenarnya tidak selamanya kan. Nah, ini sehingga pada titik ini rekan-rekan sekalian, kemampuan delegasi itu penting. Nah, kita akan masuk pada tipe delegasi. Delegasi yang seperti apa sih yang baik? Ada dua tipe ya. Yang pertama adalah tipe gopher delegation, yang kedua adalah tipe stewardship delegation. Go for delegation. Itu adalah tipe delegasi yang sifatnya itu kita itu memerintah gitu ya. Oke, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu dengan cara seperti ini, dengan cara seperti itu. Oke. Dan kalau sudah selesai, kasih tahu saya gitu ya. Nah, tipe delegasi semacam ini memang
sebaiknya dihindari ya. Kalau kondisinya misalnya anak buah Anda atau mungkin tim Anda masih sudah berpengalaman ya, sudah punya skill gitu ya, pengalaman dalam pekerjaannya, maka tipe delegasi semacam ini memberikan instruksi yang sangat rigid, sangat spesifik, harus dengan cara Anda secara spesifik gitu ya, maka ini justru akan menjadi bumerang gitu. Mereka yang mendapatkan delegasi Anda semacam ini akan merasa, loh kok gini sih, maunya kok kayak dia terus sih, bukankah saya punya cara sendiri yang paling tidak kan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan kan begitu. Nah, ini tipe delegasi yang sebaiknya dihindari. Sementara stewardship delegation ini tipe delegasi yang perlu ditekankan, yaitu focus on results instead of methods. Jadi kalau Anda ingin mendelegasikan sesuatu pekerjaan ya, kepada rekan Anda atau tim Anda, maka jelaskan hasilnya, gitu ya. Bukan jelaskan caranya. Kecuali kalau memang dia tidak tahu caranya, maka Anda harus menjelaskan caranya. Jadi go for delegation ya. Tapi kalau dia tahu caranya, dia punya pengalaman, dia punya kompetensi, dia mampu, kita tahu dia mampu, maka jelaskan saja hasilnya gitu ya. Misalnya begini, saya ingin Anda melakukan sebuah pekerjaan, saya delegasikan sebuah pekerjaan, tapi pekerjaan itu silakan cara Anda, dengan metode Anda sendiri. Yang penting hasilnya itu seperti ini. Nah, gitu ya. Pokoknya hasilnya seperti ini, terserah caranya Anda seperti apa, tapi hasilnya seperti ini yang saya mau. Nah, ini kemampuan Anda untuk membayangkan, mengimajinasikan hasilnya, resultnya itu nanti seperti apa, gitu ya. Ini bagus untuk dilatih mulai dari mahasiswa ya. Ketika Anda membuat sebuah program kerja gitu ya, Anda pertama-tama kan memang harus bisa mengimajinasikan programnya itu nanti seperti apa sih? Harus secara detail loh ya, secara spesifik loh ya. Nah, imajinasi program itu yang nanti Anda delegasikan. Tolong buat program semacam ini. Terserah caranya bagaimana. Gitu ya. Dengan catatan mereka sudah punya pengalaman, mereka sudah punya pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang cukup ya. Oke, lanjut. Selanjutnya juga delegasi ini harus dilakukan secara dua arah komunikasi ya. Dua arah komunikasi artinya balik lagi tadi pada stewardship delegation ya. Jadi kita perlu tahu sudut pandang dari mereka seperti apa. Jadi harus ada komunikasi. Tidak sifatnya go for delegation satu arah gitu ya. Pokoknya begini, pokoknya begitu, dengan cara begini, dengan cara begitu. Tidak ya. Jadi dua arah. Jadi dengan demikian secara demokratis mereka punya sense of belonging juga gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tapi juga mereka mendapatkan ruang dan waktu, kesempatan untuk mencurahkan ide-idenya juga. Gitu ya. Juga seringkali kejelasannya ini yang menjadi kadang-kadang tanpa disadari menjadi akar masalah kita ya. Kita mendelegasikan tugas kita, tapi sebenarnya nggak jelas apa yang mau kita delegasikan. Atau kita menganggap sudah jelas, tapi orang yang kita delegasikan sebenarnya nggak jelas juga dan nggak mau ngomong juga ya, karena sifatnya satu arah gitu ya. Ya sudah ditebak-tebak saja, maka hasilnya yang akan Anda peroleh menjadi tidak sempurna, menjadi tidak utuh dan menyeluruh. Kemudian clarity of expectations placed on each member. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, masing-masing harus jelas. Kemudian ada kesepakatan ya, kesepakatan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap apa yang sudah selama ini didelegasikan. Nah, ini monitoring evaluasi juga perlu ya. Oke, saya pikir itu yang menjadi presentasi atau materi kita pada kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis kecil pertanyaan pertama tadi ya. Kalau misalnya lupa silakan kembali pada pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan kuadran yang keberapa ya, dan jelaskan kenapa. Gitu ya rekan-rekan. Baik, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan nanti bisa ditanyakan di pertemuan
di kelas. Kemudian kalau ada pertanyaan juga terkait dengan kuisnya, silakan ditanyakan juga. Jangan sungkan, don't be hesitate to ask me any questions in terms of your small quiz and big quiz that you are going to have. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sehat terus untuk kita dan sukses selalu.